Ya, baik. Pembahasan kali ini adalah mengenai pembukti atau beban pembuktian di dalam perkara pidana, khususnya adalah beban pembuktian milik tersangka atau terdakwa di dalam perkara pidana. Banyak yang menduga bahwa beban pembuktian di dalam perkara pidana, khususnya pada terdakwa itu atau tersangka itu sama saja dengan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini kedua belah pihak dibebani dengan pembuktian, padahal di dalam hukum pidana itu si terdakwa atau tersangka itu tidak dibebani sama sekali dengan pembuktian. Di dalam perkara pidana yang dibebani pembuktian itu adalah jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa benar peristiwa pidana itu terjadi dan bahwa benar si terdakwa itu adalah pelakunya, bersalah melakukannya. Jadi dua hal itu yang harus dibebani pembuktian kepada si jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum di sini ada dua beban pembuktian dari jaksa penuntut umum itu ada dua jenis. Yang pertama adalah beban untuk menghadirkan alat bukti. Beban untuk menghadirkan alat bukti ini alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang, khususnya di pasal 184 KUHP. Jadi beban untuk menghadirkan alat bukti itu juga dikenal di Anglo-Saxon itu dikenal juga dengan burden to produce the evidence. Jadi beban untuk beban untuk menghasilkan alat bukti. Sedangkan beban yang kedua itu adalah beban untuk meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, atau burden of persuasion. Burden of persuasion ini adalah beban untuk meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang disajikan di dalam persidangan. Itu beban pembuktian milik jaksa penuntut umum. Sedangkan pada pihak terdakwa itu sama sekali tidak ada beban pembuktian, karena walaupun 1000 alat bukti dihadirkan di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, namun apabila hakim tidak meyakininya, maka si terdakwa tidak boleh dijatuhi dengan hukuman pidana. Walaupun si terdakwa tidak menghadirkan satu alat bukti pun di dalam persidangan atau ke muka hakim. Jadi begitu antara jaksa di satu pihak dan terdakwa di satu pihak itu berbeda beban pembuktiannya. Kalaupun si terdakwa ingin menghadirkan alat bukti, itu adalah hak bagi dia, atau itu adalah opsional sifatnya, jadi tidak memaksa dan tidak ada resiko di sana bagi dia apabila tidak bisa menghadirkan alat bukti. Berbicara mengenai beban pembuktian, itu berbicara juga mengenai resiko pembuktian, karena ketika ada beban pembuktian pada salah satu pihak, maka pihak yang dibebani dengan pembuktian itu akan dibebani dengan resiko pembuktian atau bewis risiko. Bewis risiko ini adalah apabila si pihak yang dibebani dengan pembuktian itu tidak mampu untuk membuktikan sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya, maka resiko atas ketidakmampuan dia membuktikan itu adalah dia harus dikalahkan, atau tuntutannya dalam hal ini tidak dikatakan tidak bisa terbukti. Seperti itu. Sedangkan bagi terdakwa, apabila terdakwa ingin menghadirkan alat bukti, itu bukanlah beban pembuktian, tapi itu adalah suatu hak. Jadi ketika si terdakwa menghadirkan alat bukti yang meringankan atau menguntungkan dia, namun dianggap alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan ketidaksalahnya,
dia tidak ada risiko pembuktian di sana. Jadi bukan berarti ketika dia menghadirkan alat bukti terus dia gagal membuktikan, kemudian dia dipidana. Tidak seperti itu. Karena pada prinsipnya terdakwa tidak memiliki beban pembuktian. Seperti itu. Makanya asas pembuktian di dalam atau adagium di dalam hukum pidana itu actore incumbit probatio. Actore non probante res absolvitur. Jadi beban pembuktian itu diletakkan pada penuntut, pada siapa yang menuntut. Apabila dia tidak berhasil membuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan daripada tuntutan. Itu adalah beban pembuktian dan risiko pembuktian. Jadi ketika beban pembuktian tidak dapat dijalankan, tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka risiko pembuktian harus ditanggung oleh si penuntut umum. Dalam hal ini, tuntutannya dianggap tidak terbukti. Nah, jadi beban pembuktian di dalam perkara pidana itu sifatnya asimetris. Asimetris itu maksudnya beban pembuktian hanya ada di satu pihak saja. Sedangkan di pihak terdakwa itu tidak ada beban pembuktian sama sekali. Walaupun demikian, dalam beberapa perkara tertentu memang ada beban pembuktian yang ditaruh pada pihak terdakwa, seperti di dalam undang-undang tindak pidana korupsi misalnya, atau undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu ada beban pembuktian bagi terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya itu dari mana, apakah kekayaannya ini didapatkan secara sah atau tidak. Namun bukan berarti beban pembuktian itu adalah beban pembuktian terbalik yang murni, tidak. Beban pembuktian di situ adalah beban pembuktian yang berimbang. Berimbang maksudnya dua-duanya dibebani dengan pembuktian, baik terdakwa maupun si penuntut umum. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan sumber kekayaannya itu tidak sah, sumber kekayaannya itu adalah sah, di pihak lain penuntut umum juga harus membuktikan sebaliknya. Dan jadi itu istilahnya beban pembuktian yang berimbang, bukan beban pembuktian terbalik absolut. Jadi seperti itu. Sekali lagi, di dalam perkara pidana tidak ada, pada intinya tidak ada beban pembuktian pada terdakwa. Nah, lebih lanjut lagi, sekarang bagaimana kalau terdakwa itu hendak membuktikan bahwa pada dirinya tidak ada kesalahan misalnya, atau bukan dialah pelakunya. Si terdakwa itu dapat membuktikan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang menguntungkan baginya, yang dirasa alat bukti ini akan mempengaruhi hakim, atau mempengaruhi keyakinan hakim, atau meragukan hakim atas kesalahannya dari berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, sekarang apa saja alat bukti yang harus disampaikan oleh si terdakwa di dalam persidangan? Apakah si terdakwa ini terikat sama seperti jaksa untuk menghadirkan alat-alat bukti yang secara limitatif itu diatur di dalam pasal 184, atau terdakwa dapat menghadirkan alat bukti lain di luar pasal 184 itu? Jawabannya adalah pasal 184 itu tidak ditujukan bagi terdakwa. Pasal 184 itu hanya ditujukan bagi penuntut umum untuk membuktikan benar terjadi peristiwa pidana dan benar terdakwa adalah bersalah melakukan perbuatan tersebut. Jadi pasal 184 itu adalah milik daripada
penuntut umum, bukan milik terdakwa. Jadi terdakwa tidak boleh dibatasi secara limitatif di dalam undang-undang apa saja yang harus dihadirkan olehnya di dalam persidangan untuk membuktikan ketidaksalahannya. Seperti itu. Jadi terdakwa itu bisa menghadirkan apa saja, baik itu yang alat bukti yang diatur di dalam KUHP, keterangan saksi misalnya saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa sendiri, atau alat bukti lain di luar yang diatur di dalam pasal 184. Misalnya yang dikenal juga dengan barang-barang bukti ya, atau apa namanya itu, real evidence, barang-barang bukti itu bagi terdakwa, apabila dihadirkan oleh terdakwa, maka nilainya adalah sama dengan alat bukti yang dihadirkan di satu sisi oleh si penuntut umum yang diatur dalam 184 KUHP. Karena alat bukti yang dihadirkan terdakwa itu namanya adalah bukti sangkalan atau tehen bewijs. Tehen bewijs ini tujuannya bukan untuk membantah bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tapi tujuan tehen bewijs di dalam hukum pidana itu adalah untuk membuat keraguan pada hakim, untuk menerbitkan keraguan pada hakim. Itu tujuannya. Tapi selain itu juga tentu saja bisa membuktikan ketidaksalahannya atas tuntutan yang diajukan, seperti itu. Nah, jadi pada intinya si terdakwa itu tidak boleh dibatasi. Dia boleh menghadirkan apa saja yang meringankan, yang dianggap meringankan, dan sepanjang itu relevan dengan perkara tersebut, dengan kasus yang sedang dijalankan itu. Jadi itu, terdakwa tidak ada pembatasan, sedangkan bagi jaksa penuntut umum itu dibatasi. Karena apa? Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu harus berdasarkan alat-alat bukti yang dibatasi di dalam persidangan. Tidak semua alat bukti bisa digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Itu filosofinya seperti itu. Dan itu pun minimal harus ada 2 alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari alat bukti yang diatur secara limitatif itu. Setelah itu, dari 2 alat bukti itu pun harus bisa meyakinkan hakim bahwa benar peristiwa pidana itu terjadi dan terdakwalah pelakunya atau bersalah melakukannya. Sedangkan bagi terdakwa, dia bisa menghadirkan apa saja tanpa ada minimal alat bukti. Kalau bagi bagi penuntut umum, dia harus menghadirkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang tadi. Sedangkan bagi terdakwa tidak ada baginya limit batasan minimal harus dia menghadirkan 2 alat bukti untuk membuktikan ketidaksalahannya. Itu tidak ada seperti itu. Jadi dia bisa menghadirkan 1 alat bukti pun dia bisa hadirkan. Misalnya 1 barang bukti saja misalnya. Contoh, dihadirkan di dalam persidangan, real evidence. Misalnya, ya contoh misalnya dihadirkan ke dalam persidangan, misalnya contoh dalam kasus pembunuhan. Di dalam kasus pembunuhan, dia dituduh misalnya telah membunuh seseorang dengan menggunakan sebilah pisau, tapi pisau itu ternyata tidak dihadirkan di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum. Tapi si terdakwa ini dia menemukan pisau yang digunakan. Ternyata dia bisa menemukan pisau yang digunakan untuk membunuh itu
dan di situ ada bukan sidik jarinya yang terdapat pada pisau tersebut, itu dihadirkan di dalam persidangan. Itu barang bukti. Dan buktinya itu bukan sidik jarinya yang berada di dalam pisau tersebut. Itu cukup bagi dia untuk membuktikan bahwa bukan dialah pelakunya. Seperti itu. Atau dia bisa menghadirkan misalnya saksi alibi. Saksi alibi kan bukan saksi yang melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami langsung. Dia bisa menghadirkan saksi alibi itu ke persidangan yang mana untuk membuktikan bahwa dia sedang berada di tempat lain pada saat kejadian itu sedang berlangsung, atau pada saat perbuatan atau peristiwa pidana itu terjadi. Itu bisa. Nah, jadi kita jangan keliru dalam menerapkan beban pembuktian di dalam perkara pidana, karena kebanyakan seperti itu. Banyak yang menganggap bahwa si terdakwa ini kalau menghadirkan alat bukti harus alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 Bewis Middelen, alat-alat bukti dalam pasal 184, dan harus minimal 2 alat bukti Bewis minima yang diatur di dalam pasal 183. Padahal tidak seperti itu. Karena semua pengaturan alat bukti di dalam KUHP itu adalah ditujukan kepada penuntut umum untuk membuktikan kesalahan daripada terdakwa. Bukan ditujukan kepada terdakwa untuk menghadirkan yang dinamakan dengan tehan bewis atau bukti sangkala. Ya, mungkin itu saja sekilas mengenai beban pembuktian di dalam perkara pidana. Terima kasih.